Mama, saya Dr. Francisca Yohana, saya dokter spesialis anak dan ibu dari 4 orang anak. Untuk video kali ini, saya akan memberikan kunci jawaban buat mama sekalian di rumah untuk nasihat dan pertanyaan yang sering datang dari mertua. Yuk kita mulai. Ibu, kita kalau mau mengukur apakah ASI itu cukup atau tidak, memang harus ada alat ukurnya, ya. Jadi kita tidak bisa menentukan begitu saja bahwa oh ASI kita kurang, oh ini udah berlebih, gitu. Tidak bisa. Jadi ada beberapa patokan yang kita bisa pakai untuk mengukur apakah ASI mama cukup untuk si kecil. Yang pertama, ukur atau hitung diapers yang berisi air kencing bayi dalam 1 hari. Minimal ada 4-6 diapers dalam sehari yang berisi air kencing bayi. Dan itu bisa jadi salah satu patokan buat mama di rumah untuk mengukur cukup nggak ya ASI kita. Kemudian yang kedua, bisa dilihat pada saat bayi setelah selesai menetes, apakah dia bisa lebih tenang dibandingkan sebelum menetes, ya, bisa tidur dengan tenang, nyenyak, begitu. Kemudian yang ketiga, lebih objektif lagi, mengukur berat badan, ya. Berat badan bayi baru lahir idealnya meningkat sehari bisa 20-30 gram per hari. Apabila ini tercapai, maka ini bisa dijadikan patokan bahwa ASI mama cukup untuk bayi. Masalah bedong pada bayi baru lahir itu memang merupakan kegemaran dari mama bunda sekalian dan mertua, ya, untuk digunakan pada bayi-bayi baru lahir. Namun demikian harus diingat, ya, diperhatikan juga tidak semua bayi wajib dibedong, ya. Tujuan bedong itu sebetulnya untuk membantu bayi mempertahankan suhunya supaya suhu badannya tetap hangat. Setelah badan bayi menjadi hangat, sebaiknya bedong itu juga harus dilepas karena terlalu banyak penggunaan bedong itu akan menghambat atau mengurangi aktivitas atau gerakan motorik dari bayi, sehingga bayi tidak akan bisa terstimulasi secara optimal dalam hal motorik kasarnya. Teknik membedong sebetulnya harus memposisikan bayi sesuai dengan posisi bayi pada saat dia dalam kandungan, yaitu kaki menekuk dan kaki menekuk, kemudian tangan mendekati mulut, sehingga posisi yang demikian itulah dinilai adalah posisi yang ternyaman pada saat bayi itu dibedong. Masalah berat badan pada bayi dan postur tubuh itu memang kerap kali menjadi keluhan bagi orang tua. Namun demikian, penilaian secara objektif itu tetap harus kita lakukan untuk menentukan secara pasti status nutrisi dari seorang anak. Ukuran yang bisa kita pakai dalam menentukan status nutrisi adalah kurva pertumbuhan yang direkomendasikan oleh WHO. Apabila bayi datang, itu idealnya memang diukur parameter pertumbuhannya yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Setelah didapatkan angka tersebut, maka kita plotkan ke kurva tersebut dan setelah itu baru kita bisa tentukan apakah bayi kita berstatus nutrisi kurang atau normal. Apabila didapatkan status nutrisi yang kurang pada bayi baru lahir, itu memang harus segera dicari penyebabnya. Apakah ini disebabkan oleh karena nutrisi yang kurang atau defisiensi nutrisi, atau adakah penyakit dasar yang mendasarinya? Misalnya penyakit jantung bawaan, itu yang sering menyebabkan pertumbuhan seorang bayi itu terhambat, atau penyakit-penyakit lain. Masalah memotong atau mencukur rambut bayi baru lahir sebetulnya tidak ada hubungannya dengan apakah bayi itu akan selanjutnya memiliki rambut yang lebih lebat, karena kelebatan rambut itu hanya ditentukan oleh satu faktor, yaitu genetik. Meskipun demikian, penyakit-penyakit tertentu juga bisa mempengaruhi kelebatan dari rambut bayi baru lahir. Kita berbicara tentang kepala peyang, ya.
pada bayi, kepala peyang itu bisa disebabkan karena kesalahan dalam posisi tidur. Misalnya pada bayi-bayi yang terus-terusan tidur di sisi kiri ya, itu kan bisa mempengaruhi bentuk dari kepala bayi, bisa menjadi peyang. Disebut-sebut ada penggunaan bantal khusus ya yang anti peyang ya. Hati-hati dengan penggunaan bantal. Sebetulnya penggunaan bantal itu dikhususkan untuk supaya posisi kepala bayi bisa agak lebih tinggi dibandingkan badannya. Ya, ini berkaitan dengan untuk menurunkan resiko gumoh dan cairan bisa masuk ke saluran pernapasan ya. Juga pada saat bayi itu menggunakan bantal, mama bunda sekalian harus juga memperhatikan, karena dengan menggunakan bantal bayi itu tidak leluasa lagi untuk menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, dan hal ini bisa berbahaya pada saat bayi itu mengalami gumoh ya. Dia tidak akan bisa menggerakkan kepalanya ke kiri atau ke kanan untuk menghindari cairan gumoh itu untuk masuk ke saluran pernapasan. Jadi berikan perhatian pada setiap penggunaan bantal pada bayi baru lahir. Nah, bagaimana kunci jawabannya tadi? Semoga membantu mama untuk lebih kompak dengan mertua dalam merawat si kecil. Bagaimanapun juga, tumbuh kembang si kecil akan jauh lebih baik apabila mama kompak dengan mertua. Happy parenting!